الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia, tentunya sesuai dengan tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah memasuki tahun yang baru ya. Terakhir kita di bulan Dzulhijjah dan alhamdulillah kita sekarang tanggal 12 apa tanggal 11? 11 apa 12? Khilaf ya. Khilaf. Kalau ikut kalender merah berarti sekarang tanggal 12. Kalau ikut ru'yatul hilal hari Rabu tanggal 1 ya. Ini permasalahan ijtihadiyah, tidak perlu diperuncing. Mana yang disuka, yang tenang hati, apakah itu di tanggal 1 misalnya ngambil dalil summu yausumun nas atau kama qala Rasulullah sallam, berpuasalah sebagaimana manusia berpuasa, kan semua tidak ada perbedaan, atau mutlak atiullah atiul rasul wa uli amri minkum. Sementara yang satu lagi dengan ru'yatul hilal, summu bi ru'yatul hilal. Ini terjadi perbedaan ya. Cuman jangan kita sampai orang yang beranggapan ini lalu kita bully atau kita lecehkan, enggak. Siapa tahu yang masalah yang inilah yang dikatakan dengan khilaf mu'tabar, yang sama-sama berpegangan, tetapi untuk kehati-hatian kata sebagian ya pembahasan ini untuk menenangkan hati. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu tingkatan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama 9, 10, 11, yang kedua 9, 10 untuk menyelisihi Ahlul Kitab, atau seandainya berkesendirian setanggal 10 saja itulah tidak masalah. Karena ini hanya puasa sunat, dan bahkan para ulama mengatakan itu seandainya jatuh di hari Sabtu tanpa mendahului sebelum atau sesudahnya, itu tidaklah mengapa, karena dalilnya jelas ada di puasa Asyura. Meskipun ada larangan berpuasa sendiri di hari Sabtu, tetapi seandainya hanya itu saja itu tidak masalah. Kan sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan untuk puasa Asyura dia tetap berpuasa karena itu tidak bisa diqadha ya. Berbeda dengan puasa Ramadan, jika safar dia berbuka itu bisa diganti min ayamin ukhar, diganti di hari yang lain. Sakit
atau dalam perjalanan bisa diganti di hari yang lain. Nah, ini masalah yang kita sebutkan, tidak masalah orang beranggapan ini 11 atau 12, yang penting mau mengamalkan. Disebutkan di hadis itu Nabi berharap yaitu ayu kafir sayyata sanata qabliyah. Jadi jangan, Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Minhaj Sahih Muslim, itu dosa-dosa kecil. Nanti beranggapan kadang orang inilah melakukan, misalnya waliyazubillah, melakukan dosa besar, misalnya berzina, minum khamar atau yang lain, waliyazubillah, akan nanti kita puasa Asyura diampuni oleh Allah SWT. Ini tidak boleh. Itu dosa besar. Kalau dosa besar butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengakal-akali agama ini. Tidak boleh. Perhatikan penjelasannya bagaimana. Kalau seenak-enak kita saja, Allah kan Maha Pengampun ini dan seterusnya. Nah, kita dalam ibadah sebagaimana dijelaskan harus ditegakkan rukunnya antara khauf, rasa takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbah, cinta. Harus ada ketiganya. Tak boleh dihilangkan salah satunya. Karena ketiga itu adalah rukun dari ibadah, harus ada ketiga-tiganya. Tak boleh kita hanya rojak saja, nanti kita murji. Orang murji'ah hanya berharap saja. Atau khauf saja, nanti orang menganggap kita sufi. Atau cinta saja, atau khauf itu khawarij, hururiyah, atau apa namanya, satu lagi cinta saja, orang sufi kan cinta saja, yang penting Allah cinta. Mau kemanakan kita, dimasukkan ke dalam neraka, yang penting Allah cinta katanya. Tidak mungkin. Allah meridhai, mencintai hambanya, tentu memberikan rahmat karunia-Nya, memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari siksa neraka. Taib, itu kita singgung, dan masalah waktu kita sudah singgung juga. Ini waktu sangat cepat berlalu ya, 1448 Hijriah. Sudah 1437 tahun yang lalu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wafat. Sudah lama. Jadi tentunya sesuatu yang sudah lama, banyak pergeseran dalam masalah agama ini. Banyak pergeseran, yang ada pemikiran yang baru. Cobalah sesuatu aliran sungai, dari hulunya itu jernih, mata air yang jernih. Lalu ketika di aliran sungai tersebut nanti ada yang aja saja yang dibawa, ada sampah, ada kotoran dan seterusnya. Ini perumpamaan yang kita jelaskan di sini. Begitulah agama itu. Di zaman Nabi SAW itu jernih, malamnya ibarat siangnya, kata Nabi SAW. Lalu dengan berjalannya waktu datang pemikiran ini, pemikiran ini, pemikiran ini. Dan Islam itu awalnya itu ibarat putih bersih, tidak ada noda-noda. Lalu muncullah Khawarij, muncullah Syiah, muncullah Mu'tazilah dan seterusnya. Akhirnya yang ibarat yang putih itu ternodai, ada warnanya merah, ada warnanya biru, ada yang ini, sehingga yang putih itu tersisa sedikit. Kata orang firqah juga, enggak. Jadi ahlu sunnah itu bukan firqah, itu Islam yang dahulu, sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bergesernya waktu banyak terjadi perubahan di sana sini. Masalah i'tiqadnya, masalah ibadahnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah, di antara nikmat yang paling besar, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, afiah, yaitu nikmat manhaj. Yang sekarang orang tidak suka mempelajari manhaj, akidah. Orang sukanya tentang bisnis, workshop, adakan bayar di tempat-tempat, bayar sekian ya, di hotel, kemudian tentang cinta-cinta, rumah tangga. Kalau masalah pelajaran akidah, manhaj, itu saja. Padahal ini nikmat yang tiada tara. Kenapa kita katakan? Karena kita orang di zaman ini, yang kita kaum muslimin dan muslimat di zaman ini, kabur terhadap agama ini. Kabur. Jadi kita butuh pandangan-pandangan kita kabur terhadap agama ini. Karena kita pertama, kesungguhan kita mempelajari agama Allah sedikit. Malas banyak kita. Kemudian yang kedua, terkadang kita juga hanyut dengan
pemikiran yang rancu, atau kita diistilahkan agama kita syubhat-syubhat yang menyambar, akhirnya kita terperosok juga. Tentang masalah pandangan tadi, pandangan kita kabur di umat akhir zaman. Coba kita Pak Iwan kan sekarang pakai kacamata untuk menjelaskan pandangan. Coba dibuka Pak kacamatanya dulu. Coba dibaca, jelas Pak? Tidak jelas, pasang lagi Pak. Ini baru jelas ya Pak. Itu ibaratnya. Manhaj salaf itu ibarat kacamata itu. Sehingga ketika kita kembalikan ke mereka, jelaslah agama ini. Jelas agama ini. Jadi nikmat yang tiada. Orang dengan beragama dengan sesuai kehendak hati saya, sesuai dengan ulama ini, sesuai dengan ini. Nah, kita kembalikan ke asal muasalnya. Apabila kita sudah memakai pandangan mereka yang jernih tadi kita sebutkan ibarat pandangan kacamata tadi, maka jelaslah bagi kita agama ini. Jelaslah. Tidak ada keraguan kita, tidak ada dalam hati itu sesuatu yang ragu-ragu. Alhamdulillah jelas. Tapi bagaimanapun demikian, inilah kita berada di akhir zaman yang rasa malas itu sudah tingkat kronis yang sangat tinggi. Walhamdulillah, hanya kepada Allah kita memohon dan kita kadukan dengan hal demikian. Ditambah lagi waktu tidak terasa menuju kematian. Padahal kita yakin dengan kematian. Tetapi gemerlapnya dunia, fata morgananya dunia itu senantiasa menyeret kita lupa akan tempat kembali. Ini kan musim liburan. Sekolah atau pondok libur, bahkan sebagian kampus sudah ada yang libur sebagian, ada sebagian yang masih ujian libur. Misalnya kita mengambil libur pulang kampung, misalnya sebagian kita yang berasal dari provinsi tetangga Sumbar, hanya beberapa hari misalnya, itu butuh persiapan. Bawa bajunya berapa, ininya dan seterusnya. Ini kita mau meninggalkan dunia yang tentunya harus banyak persiapannya. Persiapan yang dengan amal soleh, iman dan amal soleh, itulah yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inilah hambamu dengan yang ini akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah catatan kita itu catatan kebaikan yang banyak atau keburukan? Waliyahzubillah. Nah, ini harus kita, dan memang demikianlah ciri di antara orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat itu yakin. Mereka yakin terhadap hari akhirat. Yakin yang tanpa ada keraguan. Yakin kita nanti semuanya akan mati, yakin kita nanti berada di barzah, yakin kita nanti akan dibangkitkan, yakin kita akan berjumpa dengan Allah, yakin kita akan dihisab. Harus ada keyakinan. Bayangkan yang khalidina fiha abada, kekal. Imma fil jannah, imma fil nar. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Waliyahzubillah. Ini seandainya sudah tidak diampuni lagi misalnya, kecuali orang yang ada keimanan seberat biji zarah, itu masih diampuni oleh Allah, meskipun Allah tidak mengampuninya dengan doanya misalnya, atau Allah ampuni dengan yang lainnya. Karena pernah kita jelaskan ya, ada dosa itu diampuni karena bala, ujian yang berat di dunia, atau ujian ketika beratnya sakratul maut, atau ujian di azab kubur, atau semuanya dihisab dengan teliti oleh Allah, lengkap semuanya, begini tanggal sekian semuanya dihisab, tetapi Allah tidak peduli, Allah ampuni. Dan ada yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan siksa neraka. Maka dosa-dosa yang tidak Allah ampuni dengan doa, dengan yang lainnya, itu akan diazab dengan neraka. Itu ampunannya. Selain syirik ya, adapun syirik itu yang meninggal dalam keadaan syirik tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah SWT, yang meninggal membawa dosa syirik. Jadi ini peringatan semuanya sebelum kita lanjutkan kajian. Jangan
Kalau orang-orang orang-orang Barat yang mengikuti orang Barat, happy birthday ini seterusnya, ulang tahun ini, pada hakikatnya kita mendekati kematian pada hakikatnya. Tapi begitulah manusia, padahal sudah jelas tanda-tanda dan seterusnya, keyakinan yang nampak dengan mata kepalanya masih juga lalai dengan kehidupan ini, masih terlena juga dengan kehidupan dunia. Nah, lihatlah generasi itu, makanya kita sering perhatikan generasi dahulu yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada sebagian yang kaya, ada yang sebagian yang miskin, tetapi dengan keimanan mereka dalam kondisi apapun, mereka tetap dengan keimanan mereka. Sering kita ulang yang seolah-olah ungkapan yang binaan Nabi SAW, didikan Nabi SAW, tarbiyah Nabi SAW, mereka yang masih berjalan di permukaan bumi, masih berada di bawah kolong langit. Tetapi meskipun demikian, jiwa-jiwa mereka telah berada di taman-taman sorga. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada generasi terbaik umat ini. Kalau kita kan enggak, kalau dapat hidup selama-lama, mau 1000 tahun, sekian tahun kau dapat hidup selama-lamanya. Apakah panjang umur akan menjamin? Enggak. Iblis yang menyesatkan Adam dan istrinya sampai sekarang masih hidup, sampai akhir zaman. Itu sampai hari kiamat itu masih tetap hidup dia. Tetapi panjang umurnya tidak menjaminnya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muqaddimah sebelum kita lanjutkan pelajaran kita itu bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimanirkumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-13 di dalam tazkiyatun nufus, ya, manhaj Ahlus Sunnah dalam tazkiyatun nufus. Di pertemuan kita terakhir kita telah mempelajari alamat, tanda-tanda dari hati yang sakit. Itu terakhir, ada 10 tanda. Sebagaimana waktu kita mempelajari tanda-tanda hati yang sehat, seandainya di antara tanda yang ada, yang telah kita pelajari ada pada diri kita, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan taufik dari Allah, pemberian dari Allah, keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Kemudian di antara tanda-tanda yang hati yang sakit ada pada diri kita, maka segera obati. Segera berbenah, jangan dibiarkan penyakit itu ada bersarang di dalam hati kita. Karena kita telah sebutkan bahwasanya hati ini wadahnya, tempatnya bersarangnya iman. Di situ ada tauhid, dan kita telah mengetahui bahwasanya amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Niat di situ, ikhlas di situ, sabar di situ. Nah, jadi ini harus diperhatikan, dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru suwarakum wa amalukum. Allah tidak melihat tampangnya kita, ganteng, cantiknya atau apanya, enggak. Atau harta, enggak. Tetapi Allah melihat apa? Qulubikum wa amalukum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita bersihkan wadah tersebut. Wadah tersebut harus kita bersihkan sehingga hati itu bercahaya, mudah menerima pelajaran, mudah menerima kebenaran, dan akan terasa hati tersebut tidak senang apabila itu melanggar aturan Allah SWT atau melakukan maksiat. Akan ada terdeteksi dalam hati itu tidak nyaman. Tapi kalau sudah biasa-biasa saja, berarti hati itu sudah tertutup. Allah musta'an. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Bagi yang ada bukunya di halaman 101. Sebab-sebab hati menjadi sakit. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ada beberapa sebab yang dapat membuat hati menjadi sakit. Tidak semuanya, ya, cuma dinukilkan beberapa sebagaimana alamat tanda-tanda hati sakit. Tidak semuanya dibahas, hanya beberapa saja agar memudahkan kita untuk memahaminya. Demikian juga diantara sebab itu, ini diantaranya
Lalu beliau mengatakan, maka kewajiban seorang muslim adalah mengetahui sebab-sebab tersebut dan berusaha untuk menjauhi dan meninggalkannya. Di antara sebab-sebab tersebut ialah yang pertama, ini yang paling utama nih. Penyebab terbesar yang menyebabkan hati itu sakit itu syirkun billah, syirik. Ini yang menyekutukan Allah, kemudian nifak. Ini yang pertama dibawakan oleh mualif. Ini telah dipelajari ya, karena di sini telah menamatkan kitab tauhid, tentu tentang syirik itu sudah memahaminya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah, ibadat Allah ghairullah atau ma'allah, bersama Allah, diikutkan juga yang lain, disertakan yang lain. Jadi kesyirikan itu bukan hanya orang non muslim saja, enggak, tetapi orang Islam juga bisa terperosok ke dalam kesyirikan. Nah, jangan dipahami orang melakukan kesyirikan ini enggak. Dia menyembah Allah juga, tetapi mengikut sertakan yang lain. Ada tandingannya selain Allah. Berdoa kepada Allah dan kepada yang lain, meminta kepada Allah dan yang lain. Kalau seandainya itu tidak ada, berhasilnya dakwah tauhid di negeri kita, tentu tidak ada orang lagi ke kubur-kubur keramat, keris-keris keramat, batu-batu cincin keramat, apalagi pohon-pohon keramat. Tidak ada lagi. Orang akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata masih banyak praktek perdukunan, masih banyak. Belum berhasil dakwah tauhid ini. Kalau seandainya berhasil dakwah tauhid ini, negeri ini akan aman. Kita perhatikan berjalan kita pagi, lihatlah di depan ruko-ruko, apa yang dilakukan orang? Membakar dupa. Untuk apa? Untuk berhala-berhala mereka. Kita masih santai saja. Seharusnya kalau seandainya dakwah tauhid itu sudah melekat dalam hati kita, tidak tenang hati kita. Ada sesuatu yang disembah selain Allah, sakit hati kita. Maksudnya sakit, tidak tenang hati kita. Itulah yang dirasakan oleh para al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika masih ada berhala yang diagungkan, yang disembah, tidak tenang Nabi SAW. Nabi Ibrahim memperhatikan yang patung-patung yang dipahat oleh Azar, ayahnya sendiri, itu tidak membuat dia tidak tenang. Bahkan ketika kaumnya ada suatu acara meninggalkan berhala-berhala tersebut, dihancurkannya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam satu berhala yang besar. Tidak tenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim yang kita ketahui, yang milah Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi kita telah memahami kesyirikan ya, syirik yang sangat besar, dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tadi kita telah sebutkan, kita singgung dalam surah An-Nisa ada dua tempat. Pertama dalam surah An-Nisa yang 48, kemudian yang kedua 116 dengan ujung yang berbeda ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syirik adalah dosa yang teramat besar. Di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Apalagi banyak ya di antara dalil-dalilnya. Kalau ulama menjelaskan ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Ya, kita sudah mengulang-ulang kembali saja karena sudah dipelajari di kitab tauhid sama Ustaz kita ya. Ustaz dah khatam ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Tamat kitab tauhid. Masya-Allah. Berapa? 67 bab lebih kurang. Alhamdulillah. 67 apa 65? Siapa yang sudah belajar? Berapa bab? 67, 65. Lupa. Minasyirki termasuk kesyirikan, dijelaskan di setiap bab-babnya. Jadi banyak. Ada syirkun asghar, syirkun akbar, dan terkadang ada syirik itu kita tanpa menyadari. Tidak menyadari, sering kita ambil contoh, misalnya ada seseorang yang telah dibantu,
untuk berusaha, lalu misal di COVID-19 kemarin usahanya goyang, lalu ada seseorang yang membantunya memberikan pinjaman. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu hutang dikembalikan, usaha tetap berjalan. Lalu dikatakan ketika berbicara, oh udah mantap sekarang ya, udah bangkit kembali. Alhamdulillah, kalau tidak karena Bapak itu tidak begini. Ini ucapannya ini mengandung kesyirikan tanpa sadar. Kalau dia tidak mengetahui, alhamdulillah. Jika saya mengetahui, tidak boleh. Yang pertama apa? Puji Allah dulu. Alhamdulillah. Allah dipuji. Jangan ditinggalkan Allah. Jangan tidak diikut sertakan Allah. Alhamdulillah. Allah melunakkan hati Bapak itu memberikan pinjaman. Alhamdulillah, beginilah hasilnya. Apalagi contoh ya. Sakit kepala. Ini bulan-bulan ini adalah bulan orang tua. Kenapa dikatakan bulan orang tua? Misalnya ada yang taman SD, taman SMP, taman SMA, yang masuk pondok misalnya, itu sakit kepala orang tua. Berapa uang? Jutaan uang yang akan dipikirkan. Lalu karena sakit kepala, pergilah ke toko obat atau ke apotek. Biasanya mereknya ini, kita tidak sebutkan nanti iklan pula. Ada obat A untuk sakit kepala. Rupanya tidak ada, yang ada obat B. Karena malas mencari ya, ini aja lah. Tahu-tahu bangun di tengah malam sebelum subuh misalnya mau sholat tahajud kebiasaannya, tidak hilang sakit kepala kan? Tidak mantap obat B ini, biasa obat A. Sebenarnya tidak boleh juga. Jadi obat itu hanya ikhtiar kita ya, yang menyembuhkan Allah. Iza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita bukan obat yang menyembuhkan ini, tetapi Allah. Tetapi itu ikhtiar kita dalam usaha kita untuk mencari kesembuhannya. Tapi banyak orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia yang keberhasilan saya ini seperti mana Qarun ini berkat ilmu yang ada pada saya, ini saya yang mempunyai Mesir ini, kata Firaun, dan seterusnya. Tidak boleh. Aku lebih baik darinya, kata iblis kan. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tak boleh kita senantiasa ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat Allah ini, karunia Allah ini Allah. Itu yang kita inginkan dari pembelajaran kita, hasil belajar kita duduk di majelis ilmu untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang kita capai. Ambu merajaan itu ya, misalnya kalau orang-orang apa kan, ambu karena ambu merdeka, karena saya begini, karena saya, enggak. Allah yang memudahkan urusan kita. Nah, ini harus kita yakini di dalam hati kita, sehingga itulah dia. Para sahabat atau orang-orang terdahulu, hal yang sepele saja mereka minta kepada Allah. Garam, berapalah garam harganya, garam beriodium. Minta kepada Allah dalam doanya. Sendalnya putus, minta kepada Allah. Sendal, berapalah sendal harganya? Minta kepada Allah. Hal yang sepele. Ini didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza sa'alta fasalillah, fa iza sta'anta fasta'in billah. Kepada anak kecil Ghulam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada ketergantungan hati kepada Allah, tidak akan kecewa kita menghadapi kehidupan ini, mengalami itu. Tidak akan kecewa kita. Nah, ini yang harus kita usahakan, ketergantungan hati kepada Allah, tunduk hati kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lezat kehidupan ini. Tenang hidup kita. Apalagi senantiasa basah lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd. Baik, di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan yang pertama itu sebab-sebab hati menjadi rusak, itu syirik dan nifak. Jadi banyak ya, kalau kita lihat sejarahnya, pertama kali terjadi kesyirikan di permukaan bumi di zaman Nabi Nuh. Di
Di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu berawal dari orang soleh. Yang 5 orang soleh, la tazuruna la tazuruna apa? Alitakum la tazuruna wadda wala su'a wala yaghutha wala wa yaqa wa nasr. Itu wa nasra. Jadi itu 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Awalnya mereka belum disembah, orang-orang soleh yang berkhidmat kepada orang, yang memberikan makanan kepada orang dan seterusnya. Setelah wafat, maka untuk mengenang jasanya dibuatlah rupa gambarnya atau patungnya. Awalnya tidak ada disembah. Awalnya nih memperkenalkan ini begini, ini begini. Tetapi dengan berlalunya zaman, masuklah iblis. Akhirnya disembah. Inilah pertama kali terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Orang soleh. Betapa banyak orang yang gulu dengan orang soleh, akhirnya menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu wali, mau itu bahkan kalau kita mempelajari tauhid, kembali kitab tauhid, tidak boleh walaupun malaikat muqarrabin atau nabi mursal, nabi yang diutus, tidak boleh, apalagi selain itu. Malaikat makhluk Allah yang mulia, Nabi SAW, Nabi bukan Nabi SAW, Nabi, para Nabi itu hamba-hamba Allah yang Allah cintai, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada selain mereka yang tidak jelas apa amalannya dan seterusnya, apalagi kepada selain itu. Ini banyak orang yang terjebak, banyak orang yang tidak mengetahui, banyak tugas kita yang mendakwahkan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah, masih banyak lagi tugas kita. Jadi jangan hanya sekedar masalah furu, masalah ijtidaiyah itu terus dibahas, ini. Jangan itu terus, perihal besar. Dan ini di sini disebutkan perusak hati yang pertama sebabnya itu ini dia, kesyirikan. Ini kesyirikan yang menyebabkan dan nifak kata mu'alif di sini. Jadi orang banyak terperosok misalnya diantaranya rububiyah misalnya kepada uluhiyah dan asma wa sifat. Ini tidak kita jelaskan detail lagi ya. Kita singgung saja apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah. Orang-orang yang terus-menerus berbuat syirik dan tidak taslim, tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak ingin untuk membersihkan hati mereka. Seperti halnya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dibawakan surah Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Di sini sebut wahai Rasul, janganlah engkau sedih alladzina yusari'una fil kufur, karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran mereka. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Jadi orang-orang yang munafik yang mengatakan dengan afwahim, dengan mulut mereka, itu kami telah beriman, amanna. Walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Jadi samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam yaktuk. Jadi mereka suka mendengar berita bohong dan suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada mereka. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Jadi mereka merubah Taurat. Mengubah kata-kata, maksudnya Taurat di sini dari makna yang sebenarnya. Jadi apa kata mereka? Yaqulun, mereka berkata, in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Ini yang mereka katakan oleh orang-orang Yahudi. Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah dirubah itu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan taliku lahu minallahi syai'a.
Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Ulaikal ladzina lam yuridillahu yutahhiru qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Di dunia mereka mendapat kehinaan, di akhirat akan mendapat azab yang besar. Ini disinggung masalah Yahudi dan banyak dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf, banyak di dalam. Dan untuk ahlul kitab Yahudi, kaumnya Musa, untuk kisahnya itu tersohor di dalam Al-Quran banyak. Nikmat yang banyak dari yang Allah berikan kepada mereka. Banyak nikmat Allah. Para nabi, para al-anbiya itu banyak dari Bani Israel. Kitab-kitab kepada mereka, mulai dari Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Banyak diceritakan tentang mereka Bani Israel. Apalagi makanan mereka manna wa salwa, yang dari langit. Mana ada kita makan dari langit? Tidak ada. Mereka ada. Tetapi begitulah mereka menukar Taurat, bahkan mereka mengetahui. Sudah azani saya. Tapi kita dengarkan kumandang Isa. Insya Allah setelah itu kita lanjutkan dan kita singgung sedikit tentang ahlul kitab, orang Yahudi, bagaimana mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dan Nabi SAW di dalam hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Taib, sedikit kita tentang orang Yahudi ya. Banyak di dalam Al-Qur'an disinggung tentang mereka. Karena mereka telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang terpilih awalnya. Kaum yang terpilih awalnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah dikabarkan di dalam Taurat dan Injil tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka telah mengetahui tentang asal bagaimana sifat-sifat Nabi SAW, di mana diutusnya dan seterusnya, setelah mengetahui kebenaran akhirnya mereka menukarnya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ansar, orang-orang Yahudi dahulu itu sering mengatakan bahwasanya lihatlah oleh kalian, karena dahulu orang di Yathrib sering terjadi peperangan, perang Bu'ats antara Aus dan Khazraj, itu senantiasa berperang. Di dalam tahun itu berperang. Suku besar Aus dan Khazraj. Sebagian dari Yahudi ada yang pro ke Aus, ada yang pro ke Khazraj. Apa itu suku Nadir atau yang lainnya, Bani Quraidah, Bani Nadir atau yang mana? Nah, nanti bisa dilihat lagi. Nah, itu sehingga mereka pernah mengatakan, lihatlah oleh kalian akan ada datang nabi di akhir zaman. Apabila telah muncul nabi tersebut diutus, akan kami perangi kalian dengan nabi tersebut, akan kami hancurkan kalian. Itu sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi akhirnya apa? Apakah mereka yang menerima? Yang menerima akhirnya Ansar. Ansar yang menerima, yaitu beriman kepada nabi tersebut yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka paling banyak ya diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengancam mereka, bukit Tursina itu diletakkan di atas kepala mereka agar mereka mau beriman kepada Allah, beriman dengan ini, tetapi tidak. Bahkan para nabi itu dibunuh mereka. Mereka membunuh nabi. Menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang itu makanya mereka itu wajar saja mendapatkan laknat dari Allah, apalagi murka Allah. Itu makanya di akhir ayat surah Al-Fatihah, ghairil maghdub, yang dimurkai adalah mereka. Maghdub, mereka berilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Dirubah-rubahnya Taurat tersebut. Injil mereka ubah. Kemudian waladhdallin, dan orang yang tersesat itu orang Nasara. Kenapa mereka tersesat? Itu beribadah tanpa ilmu. Seharusnya hanya an ya'budullah, menyembah Allah saja, dijadikan yang lainnya. Maryam dan anaknya, Isa dan anaknya dijadikan, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya dijadikan di antara tiga yang Tuhan, tanpa ada ilmu. Jadi mereka luar biasa awalnya, kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ras yang istimewa pada sebelumnya, tetapi
setelah umat Nabi SAW diutus, maka kemuliaan tersebut adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari manusia, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menjadi terbaik karena mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Ini mereka merubah Taurat, merubah kebenaran dan seterusnya. Banyak mereka rubah sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Apabila itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tetapkan Taurat tersebut, tidak mereka rubah. Tetapi kalau tidak suka, mereka hapus atau mereka ganti. Itu yang mereka lakukan tentang kitab-kitab terdahulu. Adapun Al-Quranul Karim, ini Allah yang jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-dzikra, baik itu firman Allah, kalamullah, dan juga hadis. Hadis dijaga juga oleh Allah dengan adanya ulama-ulama hadis yang menjelaskan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, dan seterusnya. Taib, ini perusak yang pertama ya, yaitu kesyirikan. Hati-hati, ini syirik itu bukan dosa biasa, dosa yang sangat besar. Tidak boleh kita terperosok dalam kesyirikan ini. Ini penyebab hati itu rusak. Kemudian apalagi nifaq, sifat munafik. Itu menampakkan keimanan, menampakkan Islam, namun hatinya benci kepada keimanan, benci kepada ajaran Islam. Jadi orang munafik adalah orang yang hatinya sakit dan bertambah sakit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambah penyakit di dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Dan bagi mereka azab yang pedih terhadap apa yang karena mereka yaksibun, karena mereka melakukan kedustaan. Banyak dibongkar boroknya. Tentang hati di awal telah kita sebutkan. Kalau kita review lagi pelajaran kita, awal dari surah Al-Baqarah itu sampai ayat yang kelima, itu tentang hati yang sehat, hati yang salim. Disebutkan sampai ulaika humul muflihun. Nah, itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah itu berkenaan hati yang sehat. Kemudian 2 ayat berikutnya 6 sampai 7, khatamallahu ala qulubihim, itu mengenai hati yang mati. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat 20 itu mengenai orang-orang munafik. Banyak di dalam surah At-Taubah diceritakan juga. Bahkan khusus surah untuk mereka, surah Al-Munafiqun. Dan tempat beliau pun spesial. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Kita telah jelaskan apa itu darakat, semakin ke bawah. Darakat, kalau derajat surga, derajat itu semakin ke atas. Jadi derajat semakin tinggi, kalau darakat semakin ke bawah. Nah, dan munafik itu paling dasarnya, keraknya. Darki asfali minan nar. Ini orang munafik. Wajar mereka mendapatkan betapa banyak. Kalau kita lihat syirah nabawiyah yang telah kita pelajari, apa yang telah mereka lakukan? Musuh dalam selimut. Betapa banyak ketika di dalam peperangan, di perjalanan, mereka berbelot. Sehingga sebagian dari yang ikut juga terpengaruh oleh keadaan mereka. Kemudian musuh dalam selimut, dari dalam membocorkan informasi, memberikan senjata kepada ini, dan seterusnya. Ini berat ya orang munafik. Memang bahasa mereka, retorika mereka luar biasa. Itu gembongnya Abdullah bin Ubay. Itu bagaimana di zaman Nabi, kalau Nabi mau naik mimbar dipuji-puji Nabi. Inilah Rasulullah, ini. Di saf kaum muslimin, ikut berperang bersama kaum mukminin, bersama Nabi SAW. Itulah keadaan mereka. Tetapi bagaimana bijaksananya Nabi SAW yang telah kita pelajari,
Ketika ada sahabat ingin membunuh orang-orang munafik, dilarang oleh Nabi SAW. Jangan, nanti orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Karena mereka bersama Nabi dan para sahabat hidup di Madinah, kecuali yang berat bagi mereka apa? Sekalian salatul ala munafikin, salat Isya dan salat Fajar. Karena dahulu tidak ada cahaya seperti sekarang. Berapa sebulan yang lalu ya, mati lampu di sini pas di jadwal kajian kita. Satu Sumatera ya. Nggak jadi ngaji, padahal udah standby kamera media kreatif. Nggak jadi kajian. Ditunggu-tunggu mungkin Isa. Rupanya dapat kabar satu Sumatera. Wah. Sampai Isa kita kepanasan. Ditunggu-tunggu nggak hidup lampu. Itu begitulah keadaannya kira-kira. Nggak nampak. Jadi orang di Isya itu sudah gelap, nggak nampak lagi wajah-wajah orang. Dan orang munafik jarang itu, nggak mau pergi sholat Isya dan sholat subuh. Kalau maghrib kan masih ada rona-rona merahnya, masih nampak wajahnya. Hati-hati kita kalau ada malas sholat Isya, sholat subuh, hati-hati. Bukan menuduh munafik, hati-hati karena takutnya khawatirnya terjerumus dari hal yang demikian. Waliyazubillah. Jadi ini termasuk perusak juga ya dalam hati munafik, membuat hati sakit, salah satunya membuat hati kelam, membuat hati tidak bercahaya, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian disebutkan oleh mu'alif di sini, orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk membersihkan hati mereka. Adapun syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, kotoran hati dan perusaknya. Orang yang membuat syirik adalah najis hatinya dan keyakinannya. Lalu disebutkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi kotor jiwanya. Ini maksudnya maknawi. Jiwa mereka itu kotor. Fala taqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Di sejak ini sampai nanti sampai hari kiamat itu orang-orang musyrik tidak boleh ke tanah haram. Jadi kalau sekarang kan bisa diketahui dari paspor kan nampak agamanya apa, itu tidak boleh. Bagi yang pernah haji dan umroh itu misalnya masuk ke Haramain ada tandanya. Non muslim here katanya, kalau bahasa apanya, bahasa ada panah-panahnya itu akan nampak, tidak boleh masuk kedua kota suci karena mereka najis maknawi ya, najis bukan yang hakiki yang nampak, misalnya najis kena kotoran ini tidak, tetapi najis maknawi, hati mereka itu yang najis karena tidak beriman atau melakukan hal yang seperti kesyirikan atau kemunafikan. Waliyazubillah. Lalu kata mu'alif, orang yang terus menerus berbuat kesyirikan dan kemungkaran, maka hatinya akan gelap dan mati serta sulit diajak kepada kebenaran kecuali Allah memberikan hidayah dan taufik. Nah, ini dia tidak akan bersinar hatinya, tidak akan bercahaya hatinya dan susah untuk menerima kebenaran. Ini salah satunya. Jadi hati-hati kita dengan ini, dengan kesyirikan, kemunafikan. Maka ini perusak yang paling utama terhadap hati kita. Jauhi ini, berlindunglah, pelajarilah. Sebenarnya walaupun kita telah belajar kitab tauhid sudah tamat, masih banyak lagi. Ini mu'alif rahimahullah ta'ala hanya membawakan sebagian dari yang banyak lagi. Kita mengetahui apa ungkapan ulama, kesyirikan itu dijelaskan ibarat semut hitam di gelap malam yang hitam, di atas batu licin yang hitam, tidak ada nampak dia kesyirikan itu. Ini bahaya ya. Kalau menyembah berhala itu dedengkotnya syirik. Ini yang syirik khafi, syirik niat, syirik ini dan seterusnya. Ini yang berbahaya. Dan Nabi mengkhawatirkan apa? Riya yang termasuk syirik kecil. Syirik kecil yang mana ketika sholat dilihat oleh orang dibaguskannya sholatnya. Sholat di rumah patok ayam. Kalau di rumah kul Allahu akbar, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Kalau di sini murajaah hafalan. Ini bahaya ya. Itu makanya
dibagi salat kita. Kenapa di rumah? Kata Nabi SAW, afdhus shalah fi buyutikum illa maktubah, atau kama Rasulullah SAW. Sebaik-baik salat itu di rumahmu kecuali yang fardu. Jadi dibagi juga. Ada yang kita dengan, kalau di rumah mau kita panjang-panjangkan itu nikmat. Apalagi salat malam, ciri khas orang soleh. Kalau orang sudah mengaji tidak salat malam, ini tidak benar ini. Ini tercela. Karena ciri khas orang soleh adalah salat malam. Itu ciri khas orang soleh. Tidak boleh meninggalkan salat malam. Bahkan witir Nabi dalam keadaan safar, hadir dan safar, mukim dan safar itu melakukan. Nabi tidak pernah tinggalkan. Bahkan khilaf di Muzdalifah, mabit ketika Muzdalifah, apakah Nabi salat malam atau tidak? Ada yang mengatakan itu Nabi salat malam, witir. Ada yang mengatakan tidak. Untuk di Muzdalifah, bagi yang pernah haji itu mengetahui setelah wukuf di Arafah di tanggal 9 malam atau di malam 10 Zulhijjah itu mabit di Muzdalifah. Ada yang mengatakan Nabi hanya istirahat saja, khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan Nabi tidak meninggalkan. Ini bayangkan. Lalu kita kalau untuk nonton Piala Dunia, wah jangan segala macam merek kopi ada tuh. Tapi ketika sholat malam 1 rakaat witir saja. Ini pertandingan favorit saya. La haula wala quwata illa billah. Lebih memilih Piala Dunia daripada Piala Akhirat. Alhamdulillah, demikian yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita ya. Bahkan kita jauhi sejauh-jauhnya takutnya kita terhadap hal ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kitab Tauhid, maka jauhilah, berdoa dan upayakan agar menjauhinya. Jangan sampai wafat dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut. Jangan sampai membawa dosa tersebut. Usahakan menjauhinya, menata ya. Tentunya dengan senantiasa belajar terus sehingga kita pahamlah bagi kita. Itulah yang pertama kali harus kita jauhi, kesyirikan, kemunafikan. Apalah gunanya kita menampakkan keimanan tetapi kita benci? Tidak boleh. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itu yang kita ucapkan dan itu yang kita amalkan. Itulah iman. Tasdiqu fil janan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Selaras dia antara apa yang ada di hati, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Selaras dia. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cahaya ilmu di dalam hati kita, tentunya dari kita, itu dengan mempelajari kalamnya, juga sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.